Mazda Putri. Saya Mika Nurifana. Saya Kaputri Amriani. Saya Safira Aljana. Saya Aura Widiana. Saya Siva Maulidina. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat tentang daur biogeokimia. Teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang daur fosfor. Jadi daur fosfor merupakan proses yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik, begitu terus tanpa jeda. Fosfor memainkan peran penting untuk seluruh bentuk kehidupan. Daur fosfor adalah siklus alami di mana fosfor bergerak melalui lingkungan termasuk tanah, air, organisme hidup, dan batuan. Proses ini penting untuk siklus nutrisi karena fosfor adalah komponen penting dalam DNA, RNA, dan ATP serta banyak molekul biologis lainnya. Di alam ada dua bentuk senyawa fosfat, yaitu fosfat organik yang berasal dari sisa tumbuhan ataupun hewan yang telah mati, dan juga fosfat anorganik yang terdapat pada lautan maupun batuan. Tahapan daur fosfor ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pelapukan batuan. Tahapan pelapukan batuan dipengaruhi oleh faktor cuaca, yaitu faktor seperti hujan, erosi dan sebagainya. Nah, di sini yaitu disebabkan oleh hujan, di mana saat air hujan mengenai batuan yang mengandung ion fosfat dan mineral lainnya, ion tersebut akan terlepaskan dan kembali ke tanah. Kemudian selanjutnya di dalam tanah ion tersebut diserap oleh hewan dan tumbuhan, di mana tumbuhan terkena ion fosfat dari tanah-tanahnya, sementara hewan terdapat ion fosfat karena dia memakan tumbuhan tersebut. Begitupun dengan manusia yang memakan tumbuhan-tumbuhan, dan itu disebut juga penyerapan oleh tanaman dan hewan. Kemudian di dekomposisi. Pada tahap selanjutnya adalah tahap dekomposisi oleh detritus. Detritus ini sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan tanaman-tanaman yang telah mati. Kemudian diuraikan oleh detrivator atau pengurai. Nah, berikutnya akan kembali ke alam lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang masuk ke dalam tanah atau hewan akan diurai dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air dan membentuk fosfat anorganik. Dalam tahapan terakhir yaitu tahapan mineralisasi. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Fosfat yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan, dan siklusnya terus akan berulang menjadi seperti akan terjadinya pelapukan lagi terus. Ini adalah tahapan terakhir. Sekian presentasi saya, terima kasih. Di sini saya punya 2 soal, salah satunya ini. Dari gambar tersebut, detritus adalah detritus, bentar saya baca. A. Organisme pemakan sisa-sisa tumbuhan dari hewan yang telah mati. B. Tempat hidup mikroorganisme dan hewan seperti cacing tanah. C. Masuknya zat organik dan air hujan. D. Fragmen atau hancuran dari organisme, hewan dan tumbuhan yang telah mati dan sisa organisme lain. C. Tempat tinggal kelinci. A. D. Iya, D. Fragmen. Jadi siapa yang mau jawab? Siapa? Karena kan di sini itu kan kayak jawabannya itu yang fragmen atau hancuran dari organisme hewan dan tumbuhan yang mati dan sisa organisme. Karena di sini dari gambarnya dijelasin dari tumbuhan dari sisa tumbuhan dia bakal jadi menyerap ke tanah, dan hewan pun begitu, terus baru dia akan ke tahapan selanjutnya. Ya, tuh. Soal 2. Soalnya proses yang terjadi pada bagian yang bertanda X adalah A. Mengubah fosfat organik dari sisa organisme menjadi fosfat anorganik. B. Mengambil unsur fosfor dari lingkungan dalam bentuk fosfat anorganik. C.
C. Mengikat fosfat anorganik dan menyediakannya bagi tumbuhan. D. Melepaskan fosfor ke atmosfer hasil penguraian fosfat anorganik. E. Pembentukan fosfat organik dari unsur-unsur fosfat yang lain. Itu tuh jawabannya A, mengubah fosfat organik dari sisa organisme menjadi fosfat anorganik. Karena di situ kan ada itu tuh, ada langkah-langkahnya tuh, dari tumbuhan terus jadinya ini PO4 gitu. Itu fosfatnya. Iya, fosfatnya, terus habis itu di sini hewan terus jadi ke sisa hewan mati, terus di sini jadinya mengubah fosfat organik dari sisa. Ya, betul. Iya, iya itu sama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya Hana Putra Putri akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Nah, apa sih daur nitrogen itu? Nah, daur nitrogen itu adalah siklus atau suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non biologis. Beberapa proses penting dalam siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Nah, selanjutnya pengertian singkat juga dari daur nitrogen itu adalah udara dalam atmosfer bumi yang terdiri dari 80% nitrogen. Nitrogen diperoleh dari tumbuhan yang berasal dari tanah dalam bentuk amonia atau NH3, ion nitrit atau NO2, dan ion nitrat yaitu NO3. Nah, di sini ada siklus daur nitrogen. Yang pertama ada fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen itu merupakan proses perubahan nitrogen atau N2 di udara bebas menjadi amonia atau NH3. Selama proses ini berlangsung, gas nitrogen dari atmosfer dan permukaan air diendapkan ke dalam tanah melalui presipitasi dan dilakukan dalam bakteri diazotrof, azotobakteri, dan rhizobium. Yang kedua itu ada nitrifikasi nitrogen, yaitu proses nitrifikasi dimulai dari perubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri dari dalam tanah. Nah, nitrifikasi ini nantinya akan menghasilkan gas amonia yang bersifat racun bagi tanaman. Yang ketiga itu ada asimilasi nitrogen, yaitu proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Melalui proses inilah nantinya nitrogen akan masuk ke dalam siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. Yang keempat itu adalah amonifikasi nitrogen, yaitu proses daur nitrogen yang terjadi ketika nitrogen yang ada di dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Nantinya bakteri atau jamur pengurai dalam tanah menjadi amonium yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. Dan yang terakhir itu ada denitrifikasi nitrogen, yaitu sebuah proses di mana senyawa nitrogen kembali ke atmosfer dengan pengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Ini merupakan proses akhir dari daur nitrogen dan terjadi secara anaerob. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Ini silakan lihat gambarnya. Nah, siklus nitrogen merupakan daur biokimia yang peranannya sangat penting untuk menjaga ketersediaan kandungan nitrat dalam tanah. Apa pentingnya organisme Z secara spesifik? A. Menambah nitrat dalam tanah dengan mengikat N2 bebas. B. Merombak senyawa organik menjadi nitrat dalam tanah. C. Melakukan dekomposisi menghasilkan senyawa nitrat dalam tanah. D. Merombak senyawa nitrat menjadi senyawa nitrogen bebas. E. Mengikat senyawa nitrat dari tanah menjadi senyawa organik. Saya mau jawab?
Nah ini yang benar. Nitrat itu kan kayak zatnya gitu. Jadi di situ kan dari sini nih ya dari sinusnya tuh begini, terus dia diambil zatnya buat membuat animal bebas. Ya, betul. Nah, ada soal yang kedua. Perhatikan daur nitrogen berikut. Proses 3 dan 5 secara berurutan adalah A. Denitrifikasi dan nitrifikasi, B. Nitrifikasi dan denitrifikasi, C. Amonifikasi dan nitrifikasi, D. Amonifikasi dan denitrifikasi, dan E. Nitrifikasi dan amonifikasi. Secara berurutan. Ini yang ketiga di sini. Jawabannya yang B. Nitrifikasi dan denitrifikasi karena tadi kan sempat dijelasin di slide sebelumnya juga tentang nitrifikasi dan denitrifikasi, dan kalau diurutin yang 3 itu nitrifikasi dan yang kelima itu denitrifikasi. Ya, tuh. Oke, terima kasih guys. Saya Mikaela akan ngejelasin tentang daur sulfur. Jadi apa sih daur sulfur itu? Daur sulfur adalah siklus belerang yang jenis daur biokimia yang menjaga keseimbangan unsur sulfur di dalam. Sulfur digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk semua protein. Nah ini di sini ada gambaran tahap-tahapnya. Tahap yang terjadi dalam daur sulfur itu ada 4 tahap. Yang pertama itu diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi yang masih aktif. Selain itu, daur sulfur bisa juga terjadi karena adanya industri baru batu bata yang digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2. Yang kedua ada naik ke udara dengan membentuk awan hingga terbentuknya hidrolisis air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Tahap 3 adalah terjadinya kondensasi, maka zat sulfur akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang terakhir, sulfur yang berupa bentuk anorganik atau SO4 di dalam atau tanah akan diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Selanjutnya, tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan manusia. Dalam proses makan tersebut, unsur sulfat terus berpindah dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini gambar skema daur. Bagian yang bertanda X adalah jawabannya itu A. Oke, kurang tepat. C. Karena dari gambar ini dari sulfur terus ke sulfat terus kembali ke struktur dalam organisme. Jadi X-nya itu sulfur dan sulfur. Dalam bentuk apakah ion sulfur diserap oleh tumbuhan? SO4 atau sulfur, karena ketika karena tumbuhan akan dekomposisi sehingga menghasilkan karbon dioksida atau nitrogen. Saya Ika Putri Apriliani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daur siklus karbon. Penjelasan mengenai daur siklus karbon.
Daur karbon merupakan unsur penyusun senyawa organik yang merupakan salah satu unsur penting penyusun organisme. Kadar karbon yang terdapat di atmosfer adalah 0,03 derajat. Dalam bentuk senyawa CO2 atau karbon dioksida. Di lautan karbon ada dalam bentuk senyawa karbonat atau CO32. Bikarbonat HCO3 dan dalam bentuk senyawa organik terlarut lainnya. Senyawa karbon di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang akan digunakan manusia dan hewan untuk respirasi. Melalui proses respirasi, karbon kembali dilepaskan ke atmosfer. Karbon yang didapat dalam tubuh organisme tidak seluruhnya dikeluarkan melalui proses respirasi. Bersamaan dengan matinya organisme tersebut, sebagian karbon yang terdapat dalam hewan, tumbuhan, dan manusia ikut terkubur di dalam tanah. Proses terjadinya siklus karbon. Siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan proses terjadinya secara alami. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biokimia yang terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, dan geosfer hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi di antara udara, makhluk hidup, tanah, dan air. Siklus karbon dapat bermula dari unsur karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida bersama air menjadi karbohidrat atau glukosa. Dalam proses selanjutnya, baik pada produsen maupun konsumen, glukosa dibentuk menjadi persenyawaan lain. Pada akhirnya karbon dioksida akan dilepas oleh konsumen di udara pada waktu bernapas. Produsen dan konsumen yang telah mati juga akan diurai oleh bakteri pengurai, sehingga dihasilkan karbon dioksida yang juga dikembalikan ke udara. Siklus karbon dioksida tidak hanya terjadi pada jaringan kehidupan di daratan, tetapi juga terjadi di perairan. Dan ini contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar aktivitas yang bertabel X, Y, dan Z secara berurutan adalah aktivitas A. Fotosintesis, respirasi, oksidasi. B. Respirasi, fotosintesis, oksidasi. C. Fotosintesis, respirasi, oksida. D. Oksida, fotosintesis, respirasi. E. Respirasi, oksida, fotosintesis. Mungkin kurang tepat. Jawabannya A. Alasannya? Karena di sini fotosintesis itu ada di X dan respirasi ada di Y dan oksigen ada di Z. Oksidasi ada di Z. Benar. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Proses terjadinya X dan Y yaitu A. Oksidasi dan respirasi, B. Respirasi dan transpirasi, C. Fotosintesis dan respirasi, D. Transpirasi dan respirasi, E. Oksidasi dan fotosintesis.
is dia mau kayak aspirasi. Dan dia melakukan proses aspirasi. Benar. Yeay. Saya Aura Widiana. Jadi di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang daur air. Nah, jadi pengertian di sini ada pengertian daur air. Jadi daur air sendiri itu dikenal sebagai siklus hidrologi atau yang berarti gerakan berkelanjutan yang dilakukan air melalui lingkungan fisik dan makhluk hidup, ekosistem melewati atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Oleh karena itu, siklus biogeokimia penting yang membuat sumber daya alam yang sangat diperlukan ini selalu ada di lingkungan. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, di sini ada siklus air. Yang pertama itu evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga evapotranspirasi, terus selanjutnya ada kondensasi, lalu lanjut adveksi, terus lalu lanjut presipitasi dan runoff atau aliran permukaan, lalu lanjut infiltrasi, intersepsi dan perkolasi. Nah, di sini ada penjelasan tentang siklusnya. Yang pertama kan evaporasi, yaitu proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap seperti ada yang digambar ini. Lalu yang kedua ada transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Nah, yang ketiga ada evapotranspirasi yang yaitu suatu tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Yang keempat ada kondensasi, yaitu air yang telah menguap berubah menjadi awan. Yang kelima adveksi, yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya atau dikatakan awan di langit. Nah, yang keenam ada presipitasi, yaitu proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es berwujud peristiwa hujan. Yang ketujuh runoff atau aliran permukaan, yaitu air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir di permukaan secara horizontal. Yang kedelapan ada infiltrasi, yaitu air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Yang kesembilan ada intersepsi, yaitu air hujan yang telah turun akan bergerak di bagian pohon dari daun, ranting, batang sampai akar dan masuk ke dalam tanah. Yang terakhir ada perkolasi, yaitu pergerakan air di dalam tanah bergerak secara horizontal. Dan di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu bagian dari siklus air yang ditunjukkan oleh gambar berikut adalah A. Infiltrasi, B. Evaporasi, C. Transpirasi, D. Kondensasi, dan E. Presipitasi. C. Alasannya? Karena di situ daunnya mengalami proses penguapan menuju transpirasi. Iya, benar. Oke, yang kedua yaitu proses pada gambar di bawah ini termasuk siklus air yang disebut A. Infiltrasi, B. Evaporasi, C. Transpirasi, D. Kondensasi, dan E. Presipitasi. B. Evaporasi, karena gambar tersebut menunjukkan pabrik yang pabrik tersebut menghasilkan limbah, kemudian limbah tersebut diubah menjadi uap air. Uap air tersebut disebut juga dengan evaporasi. Ya, benar. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daur oksigen. Nah, jadi pertama tuh ada pengertian biogeokimia. Biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edapik dan daur atmosferik. Daur edapik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Nah, di sini juga ada pengertian siklus oksigennya, yaitu salah satu daur biogeokimia yang penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Oksigen adalah salah satu unsur penting di bumi karena diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Oleh karena itu, oksigen harus selalu tersedia agar kehidupan dapat terus berlangsung. Daur oksigen memastikan bahwa oksigen
akan terus tersedia meskipun digunakan secara terus-menerus oleh makhluk hidup. Sini ada proses siklus oksigen. Seperti daur biokimia lainnya, daur oksigen memiliki proses yang terbentuk dari beberapa tahapan. Urutan daur oksigen secara sederhana adalah fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis. Daur oksigen dimulai dari berbagai organisme fotosintetik. Berbagai organisme fotosintetik seperti tumbuhan, ganggang, dan Cyanobacteria mengambil karbon dioksida CO2 dari udara atau air. Karbon dioksida kemudian akan digunakan sebagai bahan fotosintesis bersama dengan air dan nutrien. Fotosintesis kemudian akan menghasilkan oksigen O2 yang kemudian dilepaskan ke udara. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ganggang dan Cyanobacteria adalah penghasil oksigen terbesar dan bertanggung jawab atas 90% kadar oksigen di bumi. Selanjutnya ada respirasi. Respirasi, urutan daur oksigen setelah fotosintesis adalah respirasi. Respirasi adalah saat makhluk hidup menggunakan oksigen untuk bernapas. Manusia, hewan, dan organisme dan fotosintetik lainnya menggunakan oksigen untuk metabolisme tubuh, di mana oksigen digunakan sebagai salah satu bahan bakar pemecahan makanan untuk mendapatkan energi. Respirasi yang menggunakan oksigen kemudian akan menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Karbon dioksida tersebut akan kembali diserap oleh organisme fotosintetik dan memulai lagi daur oksigen. Fotosintesis dari respirasi memastikan bahwa oksigen terus digunakan dan dihasilkan di bumi. Nah, di sini ada soal. Jadi ada soalnya. Yang pertama, apa yang merupakan tahap awal dalam siklus oksigen? Yang A sitrus, yang B Krebs, yang 3 glikolisis, yang D transport elektron, yang E fotosintesis. Fotosintesis, karena tahap awal dalam siklus oksigen itu fotosintesis. Lalu dan siklus oksigen itu cuma mempunyai 2 siklus, yaitu fotosintesis dan respirasi. Ya. Ya. Yang kedua, di mana proses oksidasi prifosfat menjadi asetil CoA terjadi dalam siklus oksigen. Yang A mitokondria, yang B retikulum endoplasma, yang C sitoplasma, yang D lisosom, yang E katabolisme. Jawabannya yang A, yaitu mitokondria, karena di sini kan proses oksidasi berubah menjadi asetil CO2. Nah, di sini ada proses asetil CoA nya terjadi di sini. Itu kalau nggak salah namanya mitokondria. Iya benar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.